Sobat Tiket, welcome to obrolan People at Tiket Talk bareng gue, Tio. Hari ini gue udah ditemenin buat ngobrol-ngobrol bareng suhu produknya tiket.com. Head of produknya kita bukan lain dari Pau. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Gemilau sekali abis treatment muka. Iya, kebetulan abis mandi ini ya hujan-hujan gitu ya. Jadi Head of product hujan-hujanan. Pau, thank you banget hari ini dan nemenin gue. Siang bolong, gue tau lo sibuk banget ya. Enggak juga sih. Tim gue yang sibuk, gue sih. Oh, lo sibuknya emang cuma bantu-bantu aja. Lo denger gue itu tuh lo sibuk nyari topik buat podcast, nyari topik buat Twitter. Gue lihat-lihat tuh nggak bikin produk di tiket, gimana nih? Di Twitter kan nggak mungkin saya bikin produk ya. Kan di Twitter saya nge-tweet ya. Baik sih, iya. Ada produk yang di situ ya. Iya. Tapi lo emang bikin podcast kan? Bikin. Namanya OKR. Namanya OKR. Oh nggak mau bahasa Karena Inggris. Kan pakai bahasa Indonesia. Obrolan kala rehat. Oke, kenapa lo bikin itu, lo kurang-kurang OKR atau gimana? Enggak, jadi sebenarnya itu lebih karena kita pengen coba untuk nge-uncover reality behind tech scene. Listeners lumayan banyak? Ada lah. Ada ya? Ada, dan lumayan loyal. Oh gitu, berarti itu aja dong? Memang, iya, temannya saya, temannya dia gitu kan. Gitu. Anyway, Pau, Ya. kita udah bulan Juni. Udah mau masuk Q3. Oh ya ampun, bener juga. Gue gak tahu kalau di tim lo. Di tim gue ini mulai deg-degser ya. Udah sih. Oh udah ya? Udah. Karena gue cenayang-cenayang kayaknya OKR gue gak akan achieve nih gitu kan. Gini. Even sebelum OKR-nya belum tahu udah tahu belum bisa achieve di Q2, Q3 mau ngapain aja langsung pusing. Itu dia. Saya mau ngapain? Itu dia. Gue juga gak tahu. Jadi tim gue itu tuh sekarang lagi muter-muter idenya mau ngapain lagi ya. Gue penasaran kalau di tim lo itu datang dari tim lo doang, lo brainstorm ide-ide baru, atau itu datang dari kayak leaders lah, datang dari OB sebelah lah, semua ide gitu. Di tim lo kayak gimana produk? Sebenarnya kalau produk ya, ide itu bisa datang dari manapun. Bisa ketemu sama tim CS, bisa based on customer complaint. Bisa dari insight yang kita udah punya, bisa kan kadang gini, misalkan di Q2 itu kita lebih fokusnya ke research dulu, habis itu dapat insight, nah insightnya itu bisa kita kerjain buat Q3 gitu, bisa yang kayak gitu juga, bisa juga dari pas kita ngobrol sama leaders, jadi sebenarnya bisa dari manapun sih kalau ngomongin masalah ide ya. Oke. Dari lu juga bisa, dari kita nyobain aplikasi sendiri bisa, nyobain aplikasi teman-teman yang lain juga bisa. Ya kan? Curi-curi pandang kiri kanan ya. Boleh, karena kan kita ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oh luar biasa, oke. Singkatan. Bukan ATM duit ya? Bukan. Oh lu gak tahu ATM itu? Enggak, definisi itu? Enggak. ATM itu common. Itu, gitu? Amati, tiru, modifikasi. Itu generasi mana? Generasi kita. Oh kita. Iya, Anda jangan sosok muda deh. Iya. Nggak cukup ya, ini padahal kacamata ini Gen Z loh. Kurang. Ya udah makasih. Karena gue penasaran nih, apa lo juga share pain yang sama gue sebagai middle manager? By the way, buat teman-teman yang middle manager juga di rumah, kalau misalnya ada pain atau ada rekomendasi yang mau di-share, monggo komen di somewhere here gitu ya. Oh bukannya ini ya PO Box gitu enggak ya? Enggak dong. Tua banget gitu ya. Udah generasinya dibilang sama gue, ngaku-ngaku tua. Padahal tinggal komen aja ya. Personal branding yo, Pau yo. Oke. Jadi gue ngelihatnya sebagai middle manager, gue membayangkan kita tuh kayak muara ide. Jadi ide-ide tuh datang sama kita karena abis kita it's either being executed atau it's being hold back kan. Gitu. Jadi numpuk nih di kita gitu. Lu ngerasain pain yang sama overload of those ideas gak sih? Pasti. Karena kan sebagai individu kan kita juga pengen bikin sesuatu gitu kan. Kayak sebenarnya kalau masalah kepengen jadi banyak. Tapi kan kita perlu bisa memilah-milah nih, mana yang kepengen, mana yang butuh. Makanya gimana kita bisa nanti ngeprioritize atau memprioritaskan mana yang mau dikerjain duluan, mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, mana yang sebenarnya punya impact yang bagus, mana yang nanti dulu. Itu ya pasti akan jadi kayaknya bukan pain sih, tapi memang makanan sehari-hari ya. Oh lu udah menerima, lo udah berdamai dengan itu ya? Gue berdamai dengan itu karena itu ya nggak bisa, kita nggak bisa menghindari itu kan. Karena again terutama bikin produk ya. Menurut gue tuh bikin produk nggak bakal selesai saat produknya itu rilis. Produk itu akan selesai saat itu nggak dipakai lagi. Kelar lu ya. Kelar. Udah nggak ada yang pakai lagi berarti selesai produknya kan. Nah
Berarti kan ujung-ujungnya adalah produk itu harus evolving terus dengan marketnya juga. Dan manusia kan bukan orang yang gampang puas. And all of that happens dengan background time crunching gitu. Maksudnya kayak di tech startup dan bahkan growing tech kayak Tiket.com ya. Semuanya tuh serba cepat. Gitu. Semuanya harus besok. Tiba-tiba kompetitor udah ngelakuin apa. Deadline gue kemarin selalu. Oh selalu ya? Iya. Gue sih minggu lalu sih. Wow. Gue lagi deg-degan. Kompetitif ya. Itulah kita. Tapi lo gimana ngefilter itu, Pak? Karena gue justru kayak saat ini kadang-kadang bisa ada kecenderungan udahlah nggak sempat mikir, ya udahlah kayak request ide apa yang kayaknya ini lebih bagus, ya udahlah lanjut gitu, execute gitu misalnya. How do you filter those ideas? Ada 2 komponen menurut gue. Satu adalah sense-nya, insting product sense. Karena sense itu akan itu kan based on your experience. Ya kan, saat lu udah punya experience-nya, lu akan membangun insting itu juga gitu. Sama lah kayak kita bikin podcast gitu ya. Kalau lu udah punya experience bikin podcast, lu akan tahu kapan obrolannya garing, kapan obrolan lu udah oke, lu bisa tinggal pace segala macam. Oke, jadi sekarang nih garing atau Oke. Enggak usah pressure. Enggak usah. Gue enggak sejago itu juga. Oh iya, oke. Iya, enggak. Sense lu belum tumbuh-tumbuh ya. Enggak. Berapa lama. Oke, ya udah lanjut. Nah, yang kedua itu adalah framework. Nah, framework itu akan ngebantu kita kalau misalkan kita belum punya sense-nya. Guide lo lah. Guide-nya. Gitu. Kita kan butuh guide. Nah, gimana dari problem yang misalkan masih ngablu, masih halu gitu ya. Gimana kita bisa nge-breakdown itu menjadi suatu hal yang jadi lebih jelas, berbentuk plan. Gue sering banget dengar kata framework. Yes. Dan gue udah di titik dimana gue ngerasa orang-orang pakai kata framework cuma buat keren-kerenan doang. Jadi gue mau iya. Apa arti framework juga gue gak ngerti gitu. Jadi gue pingin dig deep into that. Framework yang lo maksud satu aja deh. Apa yang on top of your head, the framework that you actually used back then sebelum sense produk lo sekece sekarang. Enggak juga bisa aja kayaknya. Merendah untuk ditinggikan. Itu apa yang lo pakai frameworknya? Salah satu. Berbasis kompetensi kan. Aduh kesel banget lagi. Actually that's a good question karena gue gak punya satu framework yang sama untuk semua hal. Cuman basis gue itu adalah rasional. Oke, say more. If this make sense atau enggak. Itu aja. How do you get to that point? Itu kan sudah konklusi dong. Iya pasti. If this make sense or pasti. Not? How do you get to that conclusion bahwa ide ini make sense, ide ini enggak? Kita bakal bagi jadi problem statementnya itu apa. Oke. Habis itu opportunity-nya ada di mana. Baru solutionsnya apa dan how we can measure and or how we know that the solution is a success atau enggak. Jadi lo define 4 itu. Dan itu kan sebenarnya bukan framework, itu lebih ke apa ya? Poin-poin yang butuh kita jawab. Iya, itu sebenarnya kayak what, when, how, why in a way. Iya, common sense. Menurut gue itu common sense. Dan itu menurut gue ya basic rational gitu kan. Sure. Tapi masalahnya tidak common, orang-orang punya dorongan secara natural untuk melewati itu gitu. Kadang orang skip. Skip itu maksudnya problemnya masih nggak jelas, langsung bikin solusi. Lo ngedefine ini by ngapain? Actually research, kayak lo cari tahu, lo dapet ide nih misalnya. Gue punya ide, kayaknya Tiket harus lebih maju, jadi kita harus bikin produk baling-baling bambu. Gitu kan? Sustainable sih. Banget. Bambu kan? Ya bambu. Iya. Sustainable, mendukung keberlanjutan bumi. Betul. Gitu. Oke. What do you do? You research about bambu, you research about Doraemon atau ngapain? Idenya itu ya, again ide itu bisa jadi perkara bikin hipotesis. Sure. So bisa dari pertanyaan atau bisa dari ide solusi. Karena kalau tadi langsung baling-baling bambu nih gitu kan. Interesting ya. Tapi kayak kenapa sih baling-baling dan kenapa bambu? Dan sebenarnya kenapa sih ada baling-baling bambu? Bener lagi. Terus gue lagi memikirkan itu lagi. Ya, kenapa enggak sayap gitu? Kepakan sayap bambu atau apa gitu. Jadi start by asking more questions. Itu at least ngebantu kita untuk ngebangun critical thinking juga menurut gue. Dengan gitu kita mencoba untuk mencari tahu cara berpikir orang lain yang bikin itu. Dan itu akan ngebantu kita untuk get a sense of something gitu. Dan tapi itu nggak gampang sih menurut gue. Karena kalau gue sendiri gue suka observasi. I like to observe people, the world.
benang merahnya sebenarnya tetap bertanya sih. Iya. Dan kadang-kadang orang kayak ya malas aja nanya balik gitu. Nah ini yang sebenarnya wah ini bakal panjang karena menurut gue ini bukan satu hal yang jadi kebiasaan kita. Kalau kita nih siapa? Orang Indonesia. Oke. Lu inget gak pas kalau sekolah di zaman sekolah, kalau di pelajaran di mata pelajaran gitu, ada anak yang suka nanya bagaimana teman-teman sekelas lu memandang orang ini? Oh oke. Ya. Lebih karena mencibir gak sih? Iya. Kayak ya apa sih repot banget nih orang nanya mulu. Yeah. Nah dengan gitu lu nggak bikin mindset kalau sebenarnya nanya tuh bagus. Mungkin itu juga jadi bagian dari culture kita sehingga kalau sekarang tuh nanya balik aja tuh dianggap kayak tabu. You're being hard, you're being difficult gitu in a team. Biasanya nih middle manager yang mendengarkan obrolan kayak gini suka ngerasa kayak gue udah ngelakuin itu, gue udah bertanya, tim gue engaging gitu kan. Gue penasaran apa yang biasanya indikasi-indikasi ini, behavior yang lo lihat di lapangan, yang sebenarnya ngasih lihat enggak lo belum ngelakuin itu cuy. Sesimpel saat orang ini nggak bisa bawa insight yang convincing enough to the stakeholders, itu satu tanda, ya kan? Atau ada juga yang udah segitu desperate akhirnya name calling. Name calling itu yang kayak gimana? Ini kata Pau kita harus kayak gini. Kata bos kita harus kayak gini. Dia cuman ngelemparin doang nih. Oh gue disuruh bikin fitur A nih. Yuk kita bikin fitur A. Kenapa? Ya gue disuruh. Makanya sebenarnya problem knowledge penting banget. Kalau misalkan lu minta bantuan sama satu tim lu gitu ya. Dan lu tahu bahwa dia lebih tahu di sisi desain. Sedangkan lu belum tahu nih flow-nya gimana. Baru tahu konsepnya doang, process doang. Ya lu come clean aja gitu. Maksudnya open aja gitu. Gue ada konsepnya gini, cuman gue belum tahu nih insight secara desainnya flow bakal kayak gimana. Di sini gue butuh bantuan lo. Gak usah sok jago aja sih. Itu susah loh Pak. Being vulnerable itu susah. Susah banget loh. Susah. Parah loh. Lo minta banyak banget dari pendengar kita hari ini. Apaan sih Pak? Menunjukin mumpung gue ada waktu bertemu teman-teman yang ada di sini gitu kan. Kalau nggak gitu lo nggak bakal bisa step up. Karena di zaman sekarang nih, zaman sekarang. Dari bapak nih. Zaman eyang dulu. Karena kita kan nggak nge-lead by authority anymore. Yap. It's not cool anymore, man. Gitu kan. Lu harus bisa jadi influencer, in a good way, in a proper way lah. Bad or good itu kan, gitu ya. Tergantung ya. Jadi udah open, udah jelas apa sih mana yang jadi strength-nya, mana yang masih weakness-nya, mana yang jadi opportunity, mana yang jadi threat-nya. Kerja barengnya jadi lebih enak gitu, lebih bersih, lebih jelas ekspektasinya lah. Nggak yang tiba-tiba ada apa gitu, kucing dalam karung. Dan enaknya juga nggak hanya di depan doang pas mau mulai bikinnya. Kayak balik tadi poin lo pertama, produk itu nggak selesai pada saat dia udah di launch doang. Pas mau iterasi, mau bikin improvement yang lain-lain, itu juga jadi lebih enak karena jadinya idenya orang lebih terpancing untuk bikin improvement ide sendiri kan, karena dia udah ngerti problemnya. Iya. Makanya hal yang gue khawatirin pas gue join ke tim baru tuh bukan tim ini bisa deliver apa enggak. Tapi 3 bulan pertama yang gue akan lihat apakah timnya solid atau enggak. Nice. Karena define solid. Ownership bagus. Kalau tim yang ownership bagus nggak deliver nggak apa-apa. Karena kalau dia nggak deliver ya udah berarti kita ya udah belajar aja udah. Ada learning pointnya. Tapi kalau misalkan dia deliver, quality-nya maksudnya deliver itu ada gitu, apa yang sudah dijanjikan gitu kan. Tapi ownership jelek. Kalau ada masalah production lah atau ada bug segala macam, kabur orangnya gak ada gitu kan. Dan itu menurut gue jadi penting banget untuk punya tim yang ownership-nya bagus banget. Itu satu hal yang valuable untuk kita bisa kerja bareng. Dan di situ kita jadi tahu di mana kita perlu kontrol, di mana kita perlu gas, di mana kita perlu delegate aja. Kalau rule of thumb-nya produk itu adalah kan misalkan ada what, ada why, ada how. What sama why-nya kita perlu tahu banget. How-nya yang kita delegate. That's a good one. Jadi misalkan kenapa sih kita mau bikin fitur ini gitu ya? Kita bisa jelasin dan kita bisa convincing orang. Ya kan? Apa yang mau dicapai jelas gitu kan? Barangnya apa juga jelas. Gimana ngerjainnya? That's your expertise gitu. Dengan gitu orang juga ngerasa lebih
gue bakal punya peran. Ya, jadi gue nggak cuman lo aja yang paling tahu lah, gue nungguin aja ntar kalau ada masalah lo aja yang ngurusin. Gitu kan. Tapi gue juga ada expertise di dalam situ. Nice one, no wonder your head. Ada lah. Kepala. Oke, sebelum kita kepanjangan, lo bisa nggak nge-wrap up semua tadi ke dalam 3 tips. Gue ingetin lagi ya tadi problem statementnya nih, gue langsung praktis di depan audience bahwa gue harus mengartikulasi ulang problem yang gue dapat. Problemnya adalah bagaimana Bapak Pao mentranslasi ide-ide yang banyak yang sampai ke dirimu ke dalam sebuah sesuatu yang lebih bisa dimakan dan di-buy-in oleh related stakeholders. Go. Yang pertama pasti problemnya kita harus paham dulu, ya kan? Apa sih goalnya? Kenapa sih ini terjadi gitu kan? Kenapa sih ini urgent? Importance-nya itu apa? Itu dulu yang paling pertama. Satu. Yang kedua adalah kita coba selalu berusaha untuk membuat argumennya. Argumen yang solid. Argumen solid itu berarti apa? Bukan yang basisnya opini, tapi data dan facts. Dan yang ketiga itu adalah ask for more feedbacks. That's being vulnerable, ask more feedbacks. Karena saat kita misalkan kita udah punya ide nih, habis itu kita coba translasiin jadi problem statement segala macam. Mungkin ada point of view-nya tim bisnis yang belum ke address, mungkin ada point of view-nya tim marketing yang belum masuk di situ. Tapi gue suka poin lo datangnya itu dengan mengundang gitu, mengundang expertise mereka juga into the discussion. Nggak cuman lo kayak dorong ide lo doang, gue mau ini gitu. Gue udah bawa data nih, problemnya udah cakep banget nih, gue define gitu. Tapi lo juga ngundangin mereka kayak what do you think? Gitu, karena sekarang udah sekarang udah nggak zaman lagi hard selling. Lu harus bisa soft sell dong. Bener dong. Nah tapi pas momennya oke, langsung lo convert. Idih. Makanya gue selalu lihat tuh product manager sebenarnya adalah salesperson. Kita jualan masalah, kita jualan mimpi. And it doesn't apply to just product area loh. Ke people team, ke support team juga. Kayak siapapun deh. Kalau misalkan lu lead by influence gitu, lu butuh influence orang lain, ya ujung-ujungnya you need to sell. You need to sell the pen. Kayak film apa itu ya? Gue takut kalau gue jawab gue kelihatan lagi umur gue. Oke, yaudah. Oke. Gue gak mau nambahin lagi karena gue takut nanti kita melebar lagi. Jadi gue mau menutup dengan rapid fire question. Jadi gue kasih pertanyaan, apapun yang muncul di kepala lu, yang pertama kali itu yang harus lu keluarin. Gak boleh mikir ya. Oke. Istana Maimun? Bukan, belum. Bukan. Okay. Say something cool. Cool? Ya, bagus. Seneng deh gue. Itu joke yang gue harapin lagi. Oke, fill in the blank. Success is? Gimana rapid fire? Susah banget ini. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab dalam bahasa Mandarin. Gue udah berasa Miss Universe loh. Success is if your expectation meets with the reality. Susah ya sukses lu ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak boleh judge. Nggak boleh. No judgment. No judgment. This is a safe space. Is it? Kedua, the last TV show that you binge and you actually like. Ted Lasso. Yes. Ted Lasso. Kayak kenapa harus selesai? Yes. Kenapa harus selesai? Oh my god. Buat semua middle manager yang nggak percaya the power of vulnerability, ya go percayalah watch Ted Lasso. FC Richmond. Oke. Apa yang ada di meja samping tempat tidur lo saat ini? Handphone. I was expecting kayak books gitu, lebih terdengar cerdas gitu. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak lagi. Iya lagi. Bukunya di mana ya buku gua? Ya udah enggak usah dibahas. Rapid fire. 2 lagi ya. Favorite ice cream flavor? Vanilla. You're really a plain guy. At this moment, what's you're deeply grateful for? Alive. Nice. Look at that. It's called wisdom, people. Enggak, ya itu kan top of mind doang. It's not wisdom, it's top of mind. Pressure. Paul, thank you banget. Gue yang thank you banget. Udah ngobrol-ngobrol. Udah mau spending waktu untuk ngobrolin apalah ini. Ngabul-ngabuluan kita ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadi turn off buat pendengar kita. Semoga ya. Semoga ya. Semoga ini wah gila viral banget, trending banget. Yes.
di semua negara di dunia, even Mars gitu. Ya baru aja gue mendengar orang clicking out sih, Pau, gara-gara lo bilang itu. Oke, dan gue berharap gue akan diundang ke OKR. Boleh. Dan satu waktu dan program ini di sounding juga di OKR. Kita cross. Walaupun gue nggak tahu pendengarnya apakah bener banyak juga ya. Loyal pendengar lo itu doang cuma 5 kan ya? Enggak sih, 6. Oke. Ya nambahlah 6 untuk OKR gue. Yep. Oke, sip. Thank you banget, Pau. Thank you banget. Thank you banget buat pendengar dimanapun kalian berada nonton ini. Stay tune for next episode. Gua Tio pamit undur dari People Etiquette Talk. Dadah.